Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihil mutamassikina bil kitabi was sunnah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah faqad faza man ittaqah wa khaba wa khasira man asah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segenap kaum muslimin jamaah sidang Jumat Masjid Jami Al-Muharramah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan siang hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itulah sudah sepantasnya kita sebagai hambanya yang doib senantiasa selalu bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai hamba Allah yang dhaif, mari sama-sama kita ingatkan kepada diri kita masing-masing untuk senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa merupakan bekal utama pada saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, maka sesungguhnya bekal yang terbaik tidak lain adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam ayat yang lain dan surah yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti, diawali pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, la yanfa'u malu wala banun. Tidak ada lagi manfaatnya harta, tidak ada lagi manfaatnya pangkat jabatan, bahkan semua yang kita bangga-banggakan pada saat kita hidup di dunia. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih, hati yang selalu disinari dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah kita selalu menjadi hamba-hambanya yang istiqomah di dalam melaksanakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di satu bulan yang istimewa. Kita sudah berada di tanggal 3 daripada bulan Sya'ban. Di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajabun syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadanu syahru ummati. Yang artinya Rajabun syahrullah, bermula bulan Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya bulan Rajab sampai-sampai dinisbahkan kepada Allah. Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita udah lewati bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab termasuk bulan yang mulia? Karena di bulan Rajab ada satu kejadian yang sangat istimewa yang tak pernah kita lupakan, yaitu pada tanggal 27 Rajab yang lalu itu terjadi Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah tidak lain adalah sholat yang 5 waktu. Sehingga amal-amal ibadah biasanya cukup dengan perintah melalui malaikat Jibril menurunkan ayat Al-Quran. Seperti puasa cukup Allah berfirman dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita diwajibkan zakat, cukup Allah berfirman, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ketika kita diwajibkan melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh, cukup Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Namun untuk sholat tidak cukup Allah memerintahkan dengan firman-firman-Nya di dalam Al-Quran. Namun malaikat Jibril beserta 3 malaikat lainnya menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diajak yang namanya Isra dan Mi'raj, langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya terjadi pada bulan Rajab dan telah kita lewati. Nah, saat ini sekarang kita berada di bulan yang tidak kalah pentingnya, yang kata Rasulullah, wa Sya'banu syahri. Bulan Sya'ban itu adalah bulan aku. Jadi bulan Sya'ban begitu mulianya sampai diakui sebagai bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sinilah rahasianya kenapa para ulama-ulama, para habaib, para as-salafus sholih menganjurkan kepada kita di dalam bulan Sya'ban ini, ayo kesempatan kita untuk memperbanyak membaca selawat kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi begitu cinta dengan umatnya yang paling banyak membaca selawat kepada Nabi Muhammad. Sehingga banyak keterangan-keterangan hadis, tidak ada orang yang nanti paling dekat dengan Rasulullah kecuali orang yang paling banyak membaca selawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa tiap malam membaca selawat 100 kali, di bulan Sya'ban lebihkan. Kalau bisa 200 kali. Kita di malam hari biasa membaca selawat
500 kali. Maka di bulan Sya'ban tolong diperbanyak, kalau bisa 1000 kali. Kalau kita sudah terbiasa setiap malam membaca selawat kepada Nabi Muhammad 1000 kali, di bulan Sya'ban usahakan supaya 2000 kali. Ini kesempatan emas buat kita. Lebih-lebih sekarang kita baru di awal daripada bulan Sya'ban, baru masuk tanggal 3 daripada bulan Sya'ban. Ayo kita perbanyak membaca selawat kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi membaca selawat ini sudah dicontohkan oleh Allah. Allah pun membaca selawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat dan juga kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Nah, untuk itulah mari kesempatan bulan Sya'ban ini jangan sampai kita lewatkan untuk senantiasa terus membaca selawat dan membaca selawat. Bahkan banyak riwayat-riwayat as-salafus sholih. Kenapa orang yang dikuburkan kemudian biasanya didatengin oleh para malaikat, minimal malaikat munkar nakir akan datang, dia akan bertanya. Tapi ada as-salafus sholih yang menunggu-nunggu, ternyata sudah beberapa hari tidak didatangi oleh malaikat munkar nakir. Tanya punya tanya, ternyata orang ini adalah orang yang rajin membaca selawat kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, kenapa saya tidak didatangi oleh malaikat munkar nakir? Kata malaikat munkar nakir, saya tidak berani untuk datang kepada hamba-hamba Allah yang rajin membaca selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan otomatis kuburnya berubah menjadi satu tempat yang begitu indah dan begitu luas, sehingga kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan, satu taman daripada taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti di bulan Sya'ban pun kita akan kedapatan satu malam yang istimewa, yang di masyarakat kita dikenal dengan malam nisfu Sya'ban. Tepatnya di tanggal 15 bulan Sya'ban, dan jatuhnya insya Allah nanti pada tanggal 7 Maret hari Selasa malam Rabu. Insya Allah pada malam Rabu tersebut kita sudah masuk di tanggal 15 bulan Sya'ban. Disitulah kesempatan kita untuk munajat. Disitulah kesempatan kita untuk berdoa, beristighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di malam itu laporan tahunan akan diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan buat kita sebelum buku lapor kita dilaporkan, disampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus banyak-banyak beristighfar dan melakukan amal-amal kebaikan. As-salafus sholih mengajarkan kepada kita minimal hidupkan malam nisfu Sya'ban. Nah, salah satu caranya sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat maghrib berjamaah, jangan sampai kita lewatkan kita membaca surah Yasin 3 kali dengan doa-doa yang sudah ditentukan oleh as-salafus sholih. Ini tolong jangan sampai terlewatkan Bapak Saudara. Tolong diagendakan, karena kita termasuk manusia-manusia yang sibuk. Kegiatan kita 24 jam, kadang-kadang terlalu sibuk, apalagi dengan kehidupan dunia. Makanya
nanti tanggal 7 Maret Selasa malam Rabu, tolong diagendakan kesempatan malam yang istimewa. Kita munajat kepada Allah, kita awali sholat maghrib berjamaah, dan kita membaca surah Yasin 3 kali. Kenapa yang kita baca surah Yasin? Karena kata Rasulullah, likulli syai'in qalbun, wa qalbul Qur'an Yasin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tiap sesuatu memiliki jantung hati. Dan jantung hatinya Al-Quran, tidak lain adalah surah Yasin. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasul bersabda, Yasin 5 quri'at. Yasin, bacalah surah Yasin 5 quri'atlah. Semoga apa yang kamu baca dengan membaca surah Yasin, apa yang kamu minta dengan sebab tawassul dengan membaca surah Yasin, maka doa-doa kita lebih cepat diterima, dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir kata Rasulullah, wa Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa buat umatku. Jadi kalau kita sudah masuk bulan Sya'ban, apalagi kalau kita udah nisfu Sya'ban, berarti Ramadan udah semakin dekat. Dan ini kesempatan buat kita sebagai umat Nabi Muhammad. Jangan kita sia-siakan untuk memanfaatkan bulan Ramadan. Karena memang bulan Ramadan hanya diberikan istimewa buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat yang lain, Bapak Saudara, tidak diberikan yang namanya Ramadan. Hanya umat Nabi Muhammad, dan disitulah amal ibadah sedang dilipat gandakan. Amal-amal kebaikan sedang dibuka oleh Allah. Sementara sorga terbuka, neraka tertutup. Ini artinya apa? Kesempatan buat kita umat Nabi Muhammad untuk memperbanyak nilai-nilai ibadah. Sehingga mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik, umat yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai ungkapan yang terakhir dalam khutbah Jumat kali ini, jangan kita lupakan terus baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Karena ini doa dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah supaya kita bisa dapat keberkahan di bulan Rajab, dan juga kita bisa mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban. Dan yang terpenting, wa ballighna Ramadan, sampaikanlah ya Allah kepada kami, kepada kita semuanya, untuk dapat merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kesehatan buat kita, panjang umur, sehingga kita bisa lewati bulan-bulan yang istimewa ini, dan akhirnya kita bisa masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya, manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allah